perkenalkan, nama saya Zeki Maulana Rahman dengan NIM A11 2023 14989. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya, yaitu saya diberikan sebuah dataset yaitu pengguna kartu kredit. Nah, dataset di sini tuh memiliki 30.000 record, 23 filter dan tidak ada missing value-nya. Untuk target yang digunakan adalah Y. Nah, yaitu memiliki data 0 dan 1. Nah, 0 itu untuk tidak default dan 1 untuk default. Nah, saya tuh ditugaskan di sini untuk menyelesaikan prediksi Y menggunakan decision tree dengan tahap-tahapan berikut ini. Oke, yang pertama adalah memperbaiki data file CSV, yaitu dengan cara menghapus baris nomor 2 dan kolom ID. Nah, hasilnya tuh sudah ya di sini ya. Untuk penghapusan kolom nomor 2 sudah, dan penghapusan ID. Yang berikutnya adalah melakukan load data. Yang di sini tuh saya sudah melakukan load data dan berjalan dengan baik. Berikutnya adalah ini adalah library Python. Di sini tuh saya tuh ditugaskan untuk mengambil 5 data, yaitu dari indeks 0, 1, 2, 3 dan indeks terakhir 4. Nah, untuk filternya tuh lengkap ya, dari X1 sampai X23 dan Y, yaitu target. Berikutnya adalah dfinfo untuk menampilkan informasi tipe data. Untuk tipe data di sini tuh integer semua ya, dari X1, X23 dan Y. Nah, berikutnya adalah menghitung missing value. Nah, kode ini tuh digunakan untuk menghitung missing value. Nah, untuk outputnya di sini adalah 0 semua, yaitu tidak ada satupun missing value. Berikutnya adalah Y menjadi target, yaitu 0 sebanyak 77% dan 1 sebanyak 22%. Berikutnya adalah visualisasi 17 filter dengan bar chart. Nah, di sini tuh sudah ya, kode ini tuh menampilkan 17 bar chart dari X1 sampai X17. Ya, begini ya tampilannya. Berikutnya adalah korelasi antara variabel numerik. Untuk tampilannya seperti ini, dan nanti saya akan tampilkan lagi setelah saya memperbaiki filternya ya. Nanti saya akan tampilkan perbaikan filternya. Di sini tuh masih banyak yang merah ya. Berikutnya adalah hitung jumlah duplikat. Nah, di sini tuh duplikatnya bisa ditemukan, yaitu ada 35 baris. Nanti saya akan hapus duplikat tersebut. Berikutnya adalah cek apakah ada kolom bertipe kategorikal. Nah, kode ini tuh mengecek apakah ada filter bertipe kategorikal dalam dataset, dan outputnya ternyata tidak ada. Dikarenakan tidak ada filter bertipe kategorikal, maka tidak perlu diubah menjadi ordinal. Oke, berikutnya adalah menangani atau menghapus duplikat. Nah, jadi tadi duplikat yang memiliki 35 baris duplikat akan dihapus dan menyisakan 29.965 data. Berikutnya adalah pembersihan data. Nah, jadi data yang bersih atau data docs yang bersih tadi akan disimpan di sini ya, sebelahan dengan data saya yang tadi. Nah, untuk berikutnya adalah menghapus filter bernilai konstan. Untuk outputnya adalah ini bisa disimpulkan bahwa outputnya kosong ya, jadi tidak ada nilai yang konstan. Nah, untuk berikutnya adalah
menghapus filter yang memiliki korelasi tinggi, yaitu filter yang memiliki korelasi tinggi yaitu ada 5, yaitu X15, X14, X13, X16, dan X17. Setelah itu drop saja itu ya filter yang korelasinya tinggi ya. Berikut adalah buktinya. Oke, terus nah ini tuh korelasi perbandingan dengan headmap yang tadi ya. Nah di sini tuh datanya lebih baiklah daripada data yang tadi. Oke, berikutnya adalah memisahkan filter target, yaitu di sini saya menggunakan testingnya sebesar 0,2 atau 20%. Kenapa menggunakan 20%? Karena datasetnya lumayan besar. Nah, untuk trainingnya di sini sekitar hampir 24.000 dan untuk testingnya sekitar hampir 6.000. Berikutnya itu membangun decision tree. Nah, sebelum membangun decision tree yaitu kita harus membaca confuse metricnya. Nah, dari confuse metric ini outputnya kita dapat simpulkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan nasabah yang tidak gagal bayar dengan baik. Ditunjukkan yaitu tinggi jumlah true negatif yaitu 4.417. Namun model masih kurang akurat dalam mendeteksi nasabah yang gagal bayar dengan jumlah false negatif sebanyak 854 dan true positif hanya 472 yang menandakan rekal kelas 1 masih rendah. Selain itu terdapat 250 false positif yaitu nasabah yang sebenarnya mampu membayar namun diprediksi akan default, yang bisa berdampak negatif bagi nasabah maupun pihak pemberi pinjaman. Secara keseluruhan, model cukup baik untuk nasabah non-default, namun perlu ditingkatkan dalam mendeteksi resiko gagal bayar tanpa memperbanyak kesalahan prediksi. Jadi dapat disimpulkan begitu ya. Untuk berikutnya adalah visualisasi decision tree-nya. Jadi decision tree-nya outputnya seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah mengecek akurasi, precision, dan rekal. Dapat disimpulkan bahwa model menunjukkan kinerja yang baik dengan akurasi, presisi, dan rekal yang hampir sama antara training set dan test set. Akurasi di kedua set sekitar 81,5% hingga 82,5%, yang berarti model memprediksikan dengan benar sekitar 82% dari total data. Presisi dan rekal juga hampir sama, menunjukkan model tidak terlalu banyak menghasilkan prediksi positif yang salah dan mampu mendeteksi sebagian besar data positif. Perbedaan kecil antara hasil training dan test set menunjukkan model tidak overfitting atau underfitting dan secara umum bekerja baik-baik di data pelatihan maupun pengujian. Untuk berikutnya adalah kesimpulannya ya. Saat melakukan training data biasa, dapat disimpulkan bahwa akurasinya hampir 100%. Hampir ya, belum sampai 100%, sekitar 0,999 sekitar segitu. Nah, untuk data yang sudah dioptimasi yaitu sekitar akurasinya
83 sampai 84%-an ya. Nah, untuk tes akurasinya untuk mesin learning data yang sudah dioptimasi yaitu sekitar 82%. Nah, untuk mesin learning data biasa sekitar 72% untuk tes akurasinya. Sekian dari saya untuk penjelasan tugas UTS. Maaf jika ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.